Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan materi tentang komunikasi efektif. Materi yang kami sampaikan yaitu mengenai pengertian komunikasi, fungsi komunikasi, kebiasaan positif dan negatif, pentingnya memperhatikan pesan dalam komunikasi, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi, dan tips komunikasi yang efektif. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah aktivitas pertukaran ide atau gagasan. Secara sederhana, komunikasi dipahami sebagai kegiatan penyampaian dan penerimaan pesan atau ide dari satu pihak ke pihak lain, dengan tujuan untuk mencapai kesamaan pandangan atas ide yang dipertukarkan tersebut. Elemen-elemen yang terdapat dalam komunikasi, yang pertama komunikator atau orang yang menyampaikan pesan, yang kedua yaitu pesan atau ide atau informasi yang disampaikan, yang ketiga media atau sarana komunikasi, yang keempat komunikan atau audiens, pihak yang menerima pesan, yang terakhir yaitu umpan balik atau respon dari komunikan terhadap pesan yang diterimanya. Fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi terdiri dari 5 fungsi, yaitu yang pertama membangun konsep diri atau establishing self-concept. Yang kedua eksistensi diri atau self-existence. Yang ketiga kelangsungan hidup atau life continuity. Yang keempat memperoleh kebahagiaan atau obtaining happiness. Dan yang kelima terhindar dari tekanan dan ketegangan atau free from pressure and stress. Selanjutnya yaitu kebiasaan positif dan kebiasaan negatif. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, dimanapun dan kapanpun kita berada, serta dengan siapapun kita komunikasi, sering atau kadang-kadang terjadi pembiasaan sikap perilaku positif dan negatif secara spontanitas di saat diri kita berkomunikasi dengan orang lain. Pembiasaan dapat terjadi dalam bentuk verbal, refleksi gerakan fisik, tampilan bahasa tubuh, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu pentingnya memperhatikan pesan dalam komunikasi. Suatu kesalahan yang sering terjadi pada setiap pihak di saat proses komunikasi sedang berlangsung sehingga menyebabkan komunikasi itu tidak efektif adalah tidak memperhatikan pesan dengan baik ketika orang lain sedang berbicara. Kesalahan ini terjadi hampir dialami oleh setiap orang, terutama bila mana dalam kondisi tidak kondusif. Misalnya karena suasana bising, menghayal, kondisi lapar, tidak sehat, dan seterusnya. Bila mana hal terjadi, maka kemungkinan banyak pula konsekuensi yang terjadi. Di antaranya, merasa kecewa, tidak dihargai, dan hubungan kurang harmonis, dan seterusnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi. Yang pertama, kontak mata. Hal pertama yang dilakukan seorang pembicara yang baik adalah menatap lawan bicara dan mengambil jeda untuk memulai sebuah pembicaraan. Yang kedua, ekspresi wajah. Wajah merupakan cermin kepribadian individual. Ekspresi wajah mengungkapkan pikiran yang sedang melintas pada diri seseorang. Yang ketiga, postur tubuh. Setiap gerak-gerik tubuh saat berbicara mesti dikoordinasikan dengan kekuatan meyakinkan dari Anda. Mereka bisa jadi semacam tambahan untuk cara efektif yang dapat ditangkap secara visual daripada secara verbal. Yang terakhir, yaitu selera berbusana. Busana memiliki tugas penting dalam menimbulkan kesan. Orang yang berbusana sesuai dengan struktur tubuh mereka nampak lebih menarik. Penampilan fisik seseorang dan busana yang dikenakan membuat dampak pasti pada proses komunikasi. Kita semua berbusana dan mungkin banyak di antara kita tak terlalu memperhatikan. Namun hal kecil ini memiliki peran untuk sebuah efektif. Jika kita memperhatikan bagaimana cara berbusana, hal itu akan memperbaiki kemampuan komunikasi kita. Yang terakhir, tips komunikasi yang efektif. Bagaimana cara komunikasi yang baik? Berikut tips cara
berkomunikasi yang baik. Pertama, kenali konsep diri Anda. Yang kedua, kenali kelebihan dan kekurangan Anda. Yang ketiga, tetapkan tujuan komunikasi. Yang keempat, gali manfaat dari komunikasi yang akan terjadi. Yang kelima, buat draft pembicaraan. Yang keenam, kuasai topik pembicaraan. Yang ketujuh, hargai perbedaan pendapat. 8. Menahan diri untuk menguasai pembicaraan. 9. Pertahankan kontak mata. 10. Empati terhadap situasi dan kondisi klien. 11. Atur dan manajemen nafas. 12. Kontrol postur tubuh. 13. Gunakan bahasa nonverbal seperlunya. 14. Gunakan bahasa yang sama-sama dimengerti. 15. Cerahkan pembicara dengan humor-humor segar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahkataan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.